Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan membahas mengenai teknologi komunikasi dan manajemen organisasi dakwah, yang mana ini studi kasusnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat Islam. Baik, untuk penjelasan pertama kita berangkat dari pengertiannya, yang mana kita harus tahu dulu apa itu teknologi, apa itu komunikasi, apa itu manajemen, apa itu organisasi, dan apa itu dakwah. Dan mungkin kita berangkat dari pengertian teknologi, yang mana teknologi itu yaitu ilmu tentang seni atau keterampilan atau suatu teknologi biasanya memiliki dua aspek utama. Yang pertama ada aspek hardware atau perangkat keras yang terdiri material atau objek fisik, dan yang kedua yaitu aspek software yaitu perangkat lunak, yang mana itu berupa sistem-sistem yang menggerakkan perangkat keras tersebut. Nah, yang kedua yaitu komunikasi. Mungkin banyak literatur yang menjelaskan mengenai komunikasi. Yang ingin saya jelaskan yaitu suatu proses penyampaian pesan, ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya agar saling mempengaruhi di antara keduanya. Dan pada umumnya komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata begitu ya, atau dengan lisan biasanya, yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Jadi harus paham antara pihak satu sama pihak keduanya. Nah, lalu manajemen. Mungkin tidak asing lah istilah manajemen yang sering kita dengar, yang mana lebih kepada pengelolaan, perencanaan, baik itu pendaya gunaannya, baik itu pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya yang ada, yang lainnya begitu. Yang mana manajemen yaitu proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi yaitu sekumpulan orang-orang yang tersusun ataupun terkumpul dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan dakwah secara etimologi bisa ditemukan di surah Al-Imran, yaitu dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencari untung. Yang mana secara istilahnya mungkin atau secara yang memang sudah kita pahami bersama bahwa dakwah itu mengajak, menyeru kepada hal yang berkaitan dengan kebaikan begitu. Nah, dilanjut kepada apa yang menjadi teknologi komunikasi itu sendiri begitu ya. Yang dimaksud teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu yang lainnya. Yang mana teknologi komunikasi ini menurut A benar, yaitu alat-alat berupa perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi itu yang mengandung nilai-nilai sosial begitu ya. Yang mana yang memungkinkan setiap individu itu untuk mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi kepada individu yang lainnya. Nah, yang mana teknologi komunikasi ini dapat diimplementasikan dalam alat begitu kan ya. Tadi sudah dijelaskan juga teknologi komunikasi dilahirkan oleh sebuah struktur sosial, ekonomi, dan politik. Dan teknologi komunikasi membentuk nilai-nilai yang berasal dari struktur ekonomi, sosial, dan politik tertentu. Yang mana ketika teknologi komunikasi ini biasanya membawa nilai-nilai struktur ekonomi, sosial, dan politik. Nah, untuk yang berikutnya yaitu teknologi komunikasi meningkatkan kemampuan indera manusia mendengarkan dan melihat. Yang mana ini menjadi suatu fungsi juga. Bagaimana teknologi komunikasi ini dapat meningkatkan kemampuan indera manusia dalam perihal mendengar ataupun melihat. Nah, dilanjut kepada pengertian manajemen organisasi dakwah, yang mana manajemen menurut Josteri memandang bahwa kegiatan atau fungsi-fungsi dasar dari manajemen membentuk suatu proses yang disebut proses manajemen yang bersifat operasional. Itu menurut Josteri. Nah, yang mana dari perihal organisasi ini menurut Siagian memandang bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu organisasi sebagai wadah dan organisasi sebagai proses.
Menurut Syagian itu, organisasi itu dipandang sebagai dua ya. Yang pertama sebagai wadah, sebagai proses juga gitu. Nah, untuk dakwah, bahwa HM Arifin mengatakan bahwa dakwah ialah suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar begitu. Dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individu atau secara komunal begitu. Istilahnya mengajak lah secara sederhananya seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi lembaga swadaya masyarakat itu sendiri begitu kan ya? Yang pertama, ciri-ciri lembaga swadaya masyarakat menurut Salamon dan Anteir dalam buku Hadiwinata. Nah, ciri-ciri lembaga swadaya masyarakat menurut Salamon dan Anteir dalam Hadiwinata yang pertama yaitu formal, yang mana disebut formal itu sendiri yaitu mempunyai struktur ataupun mempunyai kelengkapan-kelengkapan yang sudah ada di dalamnya seperti kantor dan yang lainnya, bersifat formal itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu swasta. Untuk dikatakan yang swasta yaitu bahwa LSM atau lembaga swadaya masyarakat itu di bawah ataupun di luar dari pemerintah begitu. Nah, yang ketiga yaitu tidak mencari keuntungan atau profit, yang mana di LSM ini tidak mengedepankan perihal laba ataupun keuntungan ataupun profit dan yang lainnya, karena merupakan organisasi nirlaba begitu. Nah, yang keempat itu menjalankan organisasi sendiri dan tidak ada campur tangan dengan pihak lain. Yang mana LSM ini bersifat independen, tidak ada campur tangan ataupun tidak ada kaitannya dengan pihak-pihak yang lain dalam setiap menjalankan kerja-kerja organisasinya ataupun setiap hal yang dilakukan atau dilaksanakan oleh LSM tersebut. Nah, yang kelima yaitu bersifat sukarela, yang mana ini tidak ada unsur paksaan ataupun mengharuskan setiap orang itu masuk di LSM tersebut. Karena di sini bahwa LSM itu juga bersifat sukarela atau volunteer. Nah, yang terakhir yang keenam yaitu non politik, tidak ada kaitannya ataupun dengan kegiatan ataupun praktek-praktek politik, khususnya politik praktis begitu. Nah, bagaimana membangun strategi komunikasi yang efektifnya begitu, khususnya di lembaga swadaya masyarakat Islam. Yang pertama, mengenali sasaran komunikasi. Sebelum melaksanakan komunikasi, perlu mempelajari siapa-siapa saja yang akan menjadi sasaran komunikasi itu begitu ya. Kita harus tahu dulu bahwa setiap hal yang ingin kita melaksanakan komunikasi kepada siapapun, kita harus tahu dulu, kenali dulu siapa yang menjadi sasaran komunikasi kita. Yang kedua, pemilihan media komunikasi. Untuk mencapai sasaran komunikasi, kita dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media tergantung pada tujuan yang akan kita capai, pesan yang disampaikan, dan teknik yang akan dipergunakan begitu. Kita pilih nih untuk sasaran komunikasinya. Kalaupun bisa memilih salah satu ataupun menggabungkan, itu tergantung tujuan kita yang akan dicapai nantinya, pesan yang akan disampaikannya seperti apa, teknik yang akan digunakan, itu bisa. Nah, yang terakhir ataupun yang ketiga yaitu pengkajian tujuan pesan komunikasi. Pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu. Ini menentukan teknik yang harus diambil, apakah itu teknik informasi, teknik persuasi, atau teknik instruksi. Harus dikaji dulu tujuan komunikasi kita nanti yang akan kita ambil, yang mana apa sih teknik-tekniknya. Yang pertama teknik informasi, teknik persuasi, teknik instruksi begitu. Nah, yang keempat yaitu peran komunikator dalam organisasi. Terdapat faktor penting pada diri komunikator bila ia ingin melancarkan komunikasi, yaitu daya tarik sumber daya ataupun kredibilitas sumber. Nah, bagaimana disinilah peran komunikator sangat berpengaruh untuk melaksanakan strategi komunikasi yang efektif di lembaga swadaya masyarakat Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mewakili dari kelompok 3. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.